Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, semoga kita selalu sehat, semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa bertatap muka. Bu Ilmi kangen dengan kalian semua, bisa bercanda di kelas, kita ngobrol bareng, membahas materi yang kalian kurang paham gitu ya. Semoga saya melalui media ini saya akan menyampaikan beberapa materi, semoga kalian bisa memahaminya. Yang hari ini kita akan bahas tentang polinomial, bagian pertama. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama itu ada pengertian polinomial. Yang kedua, ini operasi polinomial. Ada bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kemudian yang ketiga itu ada kesamaan polinomial. Kita bahas yang pengertian polinomial dulu. Apa itu polinomial? Tentunya kalian sudah paham dan sudah mengerti karena pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di tim, kita sudah diskusi apa itu polinomial, kalian sudah memahami juga. Polinomial atau suku banyak itu adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Jadi pangkatnya itu adalah apa? Bulat positif. Oke ya. Kemudian pangkat tertinggi dari variabel pada suatu polinomial dinamakan derajat polinomial. Secara umum, polinomial berderajat n dengan variabel x dapat dituliskan sebagai berikut. Ini rumus umumnya. Oke ya. Kemudian n itu apa? N itu bilangan bulat positif. Kemudian an, an-1, an-2 itu adalah koefisien dari variabel ini. Dari suku ini x pangkat n, x pangkat n-1 dan selanjutnya. Kemudian yang sendirian di belakang, ini yang nggak punya x berarti yang jomblo ya. Seperti kalian yang masih jomblo. Bu Ilmi bercanda ya. A0 ini di sini kalau dalam polinomial ini dia dinamakan konstanta. Kemudian derajat suatu polinomial dalam x adalah pangkat tertinggi dari x dalam polinomial itu. Berarti ini pangkat tertinggi x pangkat n. Misalkan di sini pangkat 5, 4, 3, 2, 1. Berarti di sini derajatnya pangkat 5 karena pangkat tertingginya itu adalah pangkat 5. Oke. Sudah bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan. Saya akan membahas beberapa contoh di sini biar kalian lebih memahami apa itu polinomial. Yang pertama, soal pertama maksudnya ya, manakah bentuk berikut yang merupakan polinomial? Ada 4 contoh. Oke, akan kita bahas. Ini bentuk umum yang tadi. Ya, agar kalian lebih memahami, kita harus paham bentuk umumnya ini. Oke, berdasarkan bentuk umum ini, mari kita identifikasi manakah yang termasuk polinomial atau bukan. Yang A, bentuknya ini ya, dia merupakan polinomial. Kenapa? Karena dapat dinyatakan dalam bentuk ini, kita sederhanakan. Yang pangkat tertinggi itu saya taruh depan. Di sini ke sini x pangkat 2, ini 3x, ini 5. Ini 4 itu adalah koefisien dari x pangkat 3. 6 itu adalah koefisien dari x kuadrat. 3 itu adalah koefisien dari x. 5 itu adalah apa? Namanya konstanta. Oke, saya ulangi ya. Di sini 4 itu adalah koefisien dari x pangkat 3. 6 itu adalah koefisien dari x kuadrat. 3 itu adalah koefisien dari x, 5 itu namanya konstanta. Oke, bentuk yang di atas ini bisa saya ubah menjadi bentuk ini. Pangkat tertingginya taruh di depan semua. Oke. Pangkatnya ini, pangkat tertingginya dia bilangan asli, maka dia dinamakan polinomial. Yang B, 8x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 ditambah 3 per x. Dia polinomial apa bukan? Bukan. Kenapa? Karena terdapat variabel x yang berpangkat bukan bilangan bulat positif atau bukan bilangan asli. Di mana itu? Di sini. 3 per x.
3 per X itu bisa diubah dalam bentuk lain, yaitu 3 dikali X pangkat min 1. Maka dia X sendiri itu memiliki pangkat negatif. Kemudian yang C. C itu bentuk polinomial apa bukan? Polinomial dong, ya kan? Kenapa? Karena dapat dinyatakan dalam bentuk dia pangkat tertingginya saya taruh depan, saya urutkan gini. E kuadratnya di sini ada nggak? Kalau nggak ada, berarti artinya koefisiennya dia 0. Oke, di mana semua variabel X berpangkat bilangan asli. Kemudian yang D. 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 akar X ditambah 1. Dia bukan polinomial karena terdapat variabel X yang berpangkat bukan bilangan positif. Maka mana ini? Lah, 3 akar X. 3 itu koefisien dari akar X. Akar X sendiri itu sama saja dengan X pangkat setengah. Dia kan bukan bilangan asli ya ini. Oke, X berpangkat pecahan, maka dia bukan polinomial. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, susun suku banyak 5x ditambah 7 ditambah x pangkat 4 dikurangi 6x pangkat 3 dalam pangkat turun. Artinya pangkat tertingginya itu di depan. Kemudian nyatakan yang pertama suku-suku berikut koefisiennya. Yang B derajat dan konstantanya. Oke, kita akan membahasnya. Ini tadi ya bentuknya ini. Oke, saya urutkan dari pangkat yang tertinggi. Maka X pangkat 4 di depan, kemudian min 6X pangkat 3. X kuadratnya kan di sini nggak ada, berarti 0. Kemudian 5X ditambah 7. Ini sampai 7 aja, 7 titik. Oke. X kuadrat diberi koefisien 0 karena semua tidak terdapat dalam Fx, karena X kuadrat di sini nggak ada, berarti artinya koefisiennya itu dia 0. Maka suku-suku Fx beserta koefisiennya sebagai berikut. Suku X pangkat 4, berarti koefisiennya berapa angka depannya di sini? 1. Kalau nggak ada angkanya kan di sini artinya 1 ya. 1 dikali X pangkat 4, 1. Kemudian suku X pangkat 3, berapa? Kalau ada negatif berarti ditulis negatif 6. Kemudian yang X kuadrat di sini berapa? 0. Kemudian yang suku X ini, suku 5X ini di sini ya. Berarti koefisiennya berapa? 5. 7 tadi ini titik ya sampai sini. 7 itu nggak punya gandengan, dia sendirian. Kayak kamu yang lagi jomblo. Berarti di sini apa namanya kalau sendirian? Konstanta. Oke. Itu yang A. Sekarang yang B. Suku dengan pangkat variabel paling tinggi adalah suku X pangkat 4. Sehingga Fx itu merupakan suku banyak berderajat 4. Dan konstantanya itu adalah 7. Berarti dia berderajat 4. Yang ngomongnya Fx itu polinom berderajat 4. Karena pangkat tertingginya itu adalah pangkat 4. Sampai sini sudah bisa dimengerti ya. Mudah, polinomial itu mudah. Kita cuman bahas polinomial aja loh satu semester ini. Jadi silahkan dipahami ya. Nanti nilai-nilainya ditingkatkan lagi. Kan materinya sedikit, cuma satu bab aja. Oke ya. Saya lanjutkan. Ini ada latihan yang bisa kalian kerjakan untuk coba-coba sambil coret-coret di rumah. Nanti kalau ada yang kurang dimengerti bisa WA Bu Ilmi apa yang masih bingung. Ini buat latihan di rumah ya. Oke, berikutnya akan saya bahas tentang operasi polinomial. Yang kedua, ada bentuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Yang kedua di sini operasinya ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, polinomial. Polinomial atau Px, saya misalkan Px di sini berderajat M dan
polinomial Qx berderajat n, maka penjumlahan, pengurangan, dan perkaliannya polinomial bersifat tertutup. Artinya hasilnya itu juga merupakan polinomial. Yang kedua, penjumlahannya itu yaitu maksimum dari m atau n atau kurang dari itu, pangkatnya ini m tadi, m sama n ya. Kemudian kalau pengurangannya sama, prinsipnya dengan penjumlahan. Terus yang ketiga ada perkalian. Perkaliannya itu berarti nanti hasilnya penjumlahan pangkatnya, seperti itu. Kemudian ini yang pertama, karena tadi akan saya bahas operasi polinomial, maka yang pertama akan saya bahas penjumlahan dan pengurangannya dulu. Penjumlahan dan pengurangan polinomial dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan antar koefisien suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis yaitu suku-suku yang mempunyai variabel berpangkat sama. Untuk lebih memahami penjumlahan dan pengurangan pada polinomial, kita simak contoh berikut ini. Yang pertama, diketahui Px sekian. Ini ya. Kemudian Qx sekian. Hasil penjumlahan polinomial Px dan Qx adalah cara menjumlahkannya itu dengan cara menjumlahkan dengan pangkat yang sama. Ini Px ya, ini Qx. Kemudian X pangkat 3 di sini ada nggak? Kalau nggak ada berarti biarin aja. X pangkat 2 saya kelompokkan sama-sama X pangkat 2 di sini. Kemudian yang X juga ini sama X pangkat 1. Kemudian yang sendirian, yang jomblo, nggak punya X tuh saya kelompokkan juga. Jadi sama-sama jomblo, sama-sama punya X, jadi kita kelompokkan. Sukunya harus sama dulu. Kemudian biar mudah, oh itu yang ke baju hijau kita kelompokkan, yang sama-sama baju merah kita kelompokkan, seperti itu. Kemudian ini tetap, kemudian ini X kuadratnya saya keluarkan ya. Ini juga, ini sifat distribusi. Setelah itu kita jumlahkan, ini tetap, yang ini min 8 ditambah 10, hasilnya 2. 7 tambah 11 hasilnya 18, ini plus kali min, berarti ini hasilnya. Itu penjumlahan dan pengurangan. Contoh berikutnya, agar kalian lebih memahami, agar kalian lebih matang dalam operasi polinomial. Yang kedua, misalkan saya punya GY, ini variabelnya Y, boleh aja, jadi nggak harus X. GY-nya misalkan ini, HY-nya ini. Hasil pengurangan polinomial GY dan HY adalah, caranya, GY kurangi HY ya, GY-nya di sini apa, HY-nya ini. Ini caranya dikasih kurung dulu, karena dikurangi semua ini. Kalau ini nggak dikasih kurung, artinya kamu cuma mengurangkan 5Y pangkat 3 aja, jadi gitu. Min kali plus min, min kali min plus, min kali plus min, distribusi perkalian. Ke bawah, kelompokkan yang sama-sama Y pangkat 3, sama-sama Y, kemudian yang sama-sama nggak punya Y, yang jomblo kita kelompokkan. Terus kita selesaikan langsung. Yang ini berarti 10 kurang 5, kita keluarkan ya Y pangkat 3-nya, sifat distribusi perkalian. Kemudian setelah itu kita selesaikan operasinya. 10 kurangi 5, 5. Ini 7 tadi kan Y kuadratnya sendirian, dia nggak punya teman. Ini tetap min 4 tambah 2, yang ini kita kalikan. Setelah itu ini plus kali min ya, berarti ini hasilnya. Nah, coba gini aja kan, sama kayak operasi penjumlahan bilangan biasa, cuma dia punya gandengan, punya ada suku-sukunya, seperti itu. Ini latihan di rumah, latihan 2, yang bisa kalian kerjakan buat ngisi-ngisi kalau kalian lagi rebahan di rumah gitu ya. Sambil lihat Instagram atau sambil live di IG, bikinlah bahas kayak gini boleh kan, ya kan? Biar lebih memahami, lebih mengerti, biar ingat Bu Ilmi terus. Seperti itu ya. Kemudian ini yang perkalian. Oke. Perkalian itu bentuknya seperti ini. Jadi ini A itu misalkan angka berapa dikalikan ini ada penjumlahan, berarti kalikan satu-satu, distribusi perkalian kayak tadi. Jadi agar kita lebih mudah melakukan perkalian polinomial, kalian harus memahami sifat distribusi ini. Kemudian ini bentuknya kalau polinom kali polinom. Mengalikannya satu-satu gitu nanti, seperti ini. Bentuk ini mengalikan dua polinom itu artinya kita menerapkan sifat-sifat perpangkatan yang telah dipelajari, yaitu di minat kelas 10 ya, eksponen. Jadi pangkat tertingginya itu pasti ini M tambah N, berapa itu nanti, jadi jumlah pangkatnya.
Oke, untuk memahami perkalian pada polinomial, kita pelajari yuk contoh berikut ini. Contoh yang pertama dulu. Diberikan dua buah suku, banyak fx dan gx, kemudian berapakah hasil dari fx dikali gx, serta derajatnya. Caranya, kita kalikan satu-satu ya. Berarti ini kan x pangkat 3 dikali ini berapa, kemudian ini x kuadrat dikali ini berapa, kemudian min 3x dikali ini berapa, kemudian ini 1 dikali ini berapa. Kemudian berarti ini dikali satu-satu gini. Nah, ini taruh sini x pangkat 6. X pangkat 3 kali min 2x kuadrat ini. X pangkat 3 dikali 2x ini. Kemudian x pangkat 3 dikali min 1. Hasilnya min x pangkat 3. Terus seperti itu distribusi perkalian. Setelah ketemu bentuk ini, kemudian kita kelompokkan yang sama-sama x pangkat 6, x pangkat 5, dan selanjutnya. Setelah itu, kita selesaikan operasinya. Seperti ini min 2 dikurangi 1, di sini min 3. Terus seperti itu, setelah kita kelompokkan, jadilah bentuk polinom ini. Berarti polinom ini berderajat berapa, anak-anak? Dia pangkat tertingginya adalah pangkat 6. Maka dia berderajat 6. Jadi fx kali gx itu bentuknya ini x pangkat 6 dikurangi 3x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat ditambah 5x dikurangi 1. Dengan derajat polinomialnya adalah pangkat tertinggi yaitu pangkat 6. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah ya? Oke. Misalkan fx adalah polinomial berderajat m dan gx polinomial berderajat n, maka derajat dari perkaliannya dari dua fungsi itu adalah pangkat tertingginya dari masing-masing fungsi itu kemudian dijumlahkan. Itu kesimpulannya. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya ya? Mungkin ada yang masih belum dimengerti, nanti bisa WA Bu Ilmi. Bisa ditanyakan mana yang nggak mengerti, mana yang masih bingung, boleh WA Bu Ilmi. Insya Allah nanti akan saya bahas. Oke. Berikutnya akan saya bahas yang ketiga. Yang ketiga itu tadi tentang apa yang ketiga? Kesamaan. Kesamaan polinomial. Gini, dua polinomial berderajat n dalam variabel x yaitu fx dan gx dikatakan sama jika kedua suku banyak itu mempunyai nilai yang sama untuk variabel x. Kesamaan polinomial fx dan gx dapat dituliskan sebagai berikut. Dari sama dengannya ini ada tanda ini ya, kayak sama dengan itu ada 3. Kemudian ini secara sistematis suku banyaknya dapat ditulis sebagai bentuk seperti ini. Ini fx gx, maka fx dikatakan sama dengan gx jika nulisnya bentuknya seperti ini. Kemudian an sama dengan bn ini sama dengan ini. Jadi koefisiennya nanti sama. Makanya dua polinom dikatakan sama jika dia nanti nilai koefisiennya itu pasti sama. Untuk lebih memahami kesamaan polinom, ayo kita pelajari contoh-contoh yang sudah saya tulis di sini. Contoh pertama, diketahui suku banyak ini sama dengan ini. Tentukan nilai koefisien A, B, dan C. Ini ya, tadi kan sama. Maka ini S pangkat 2, ini S pangkat 2. Berarti ini koefisien A di sini 6, berarti A sama dengan 6. Kemudian yang koefisien X. X itu di sini B, di sini min 4 ya. Berarti B-nya sama dengan min 4. C itu yang nggak ada X-nya, berarti di sini C-nya 3. Nah, cuma seperti itu aja. Contoh berikutnya, biar kalian lebih memahami lagi. Diketahui X pangkat 3, di sini bentuknya seperti ini. X pangkat 2 ya.
untuk semua nilai X. Berapakah nilai A, B, dan C? Sama kayak tadi caranya, cuman bentuknya beda. Di sini agak ribet sedikit gitu. Kesulitannya saya tambah biar kalian lebih memahami gitu. Caranya gini, ini sama seperti ini, kemudian kalikan satu-satu kan. Kalikan satu-satu, ketemu ada pangkat tertinggi X pangkat 3. Nah, kalau sudah sama pangkatnya, berarti di sini kan artinya 1 ya. Berarti 1 sama dengan A. Kemudian 2 sama dengan 2A. Min 4 sama dengan A plus B. Di sini 7 sama dengan min 2B plus 3. Oke, kemudian setelah ketemu seperti tadi, kita uraikan aja. Seperti ini. Di sini A sama dengan 1. Kemudian yang tadi, berapa yang tadi? Yang tadi itu 2A. 2A sama dengan 2. Berarti aneh 1. I sama kayak ini tadi tetap A ya. Yang ini A plus B. A plus B-nya min 4. Maka di sini sudah saya tulis. Karena A-nya 1 kita ganti. B-nya ketemu min 5. Kemudian C-nya ketemu ini dari yang ini. Min 2B sama dengan min 2B plus C sama dengan 7. B-nya sudah ketemu min 5, kita substitusikan. C-nya ketemu min 3. Maaf suara Bu Ilmi agak serak ya, karena memang agak batuk. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah bisa dimengerti ya? Oke. Dua polinomial berderajat n dalam variabel x dikatakan sama atau identik jika koefisien-koefisien x yang berpangkat sama itu adalah sama. Jadi nanti koefisien-koefisiennya itu dari variabel-variabelnya yang pangkatnya sama itu pasti nilainya sama. Seperti itu kesimpulannya. Ini latihan 4, jadi ada 4 latihan yang kalian bisa kerjakan untuk latihan di rumah karena LKS-nya belum dapat ya. Nah, berdasarkan kesamaan berikut, tentukan nilai A dan B. Ini ada bentuknya. Silakan ditulis dan dikerjakan. Nanti kalau ada kesulitan bisa tanya Bu Ilmi. Terima kasih sudah mengikuti KBM hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya jelaskan di sini bisa kalian pahami, kalian mengerti. Maaf kalau tadi masih ada kendala karena laptop Bu Ilmi hari ini agak error. Jadinya mungkin kurang sempurna video ini. Tapi saya berusaha agar kalian bisa memahami materi. Jadi kenapa saya buat video dan saya rekam, karena kalian bisa ngulang-ngulang. Misalkan pas rebahan malam-malam hari, atau pas lagi senggang nih nggak ada apa-apa, boleh buka-buka video ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.